Hai, perkenalkan nama saya Laudenova laki-laki aktif dengan NIM E1E124066. Jadi di sini saya akan menjelaskan PHP di bagian file handling sampai PHP file upload di W3 School. Jadi di sini yang pertama kita akan translate terlebih dahulu untuk fungsinya. Oke. Jadi di sini yang pertama itu penanganan file PHP. Nah, penanganan file PHP yaitu penanganan file merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Anda seringkali perlu membuka dan memproses file untuk berbagi tugas. PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Fungsi inti untuk penanganan file adalah read file, yaitu membaca sebuah file dan menuliskan ke buffer keluaran. Selanjutnya ada fopen. Nah, ini bertujuan untuk membuka file, yaitu untuk memberikan Anda lebih banyak pilihan daripada read file fungsi. Nah, selanjutnya adalah read, yaitu membaca dari sebuah file. Yang keempat adalah fgets, yaitu kemampuan membaca satu baris dari sebuah file. fgetc membaca satu karakter dari sebuah file. fvalve memeriksa apakah akhir file EOF telah tercapai. fwrite menulis ke dalam file. fclose menutup file yang sedang terbuka. Unlink menghapus file. Catatan, berhati-hatilah saat memanipulasi file. Anda dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan umum meliputi mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Fungsi read Catatan, berhati-hatilah saat memanipulasi file. Anda dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Kesalahan umum meliputi mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Fungsi read file PHP yaitu fungsi ini bertujuan untuk membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output, biasanya browser. Di sini kita memiliki file teks bernama webdictionary.txt yang tersimpan di server, dan tampilannya seperti ini. Ajax sama dengan asynchronous JavaScript and XML. CSS sama dengan cascading style sheets. HTML yaitu Hypertext Markup Language. PHP yaitu PHP Hypertext Preprocessor. SQL yaitu Structured Query Language. SVG yaitu Scalable Vector Graphics. XML Extensible Markup Language. Berikut adalah kode PHP untuk membaca file dan menuliskan ke buffer output. Contoh. Oke, jadi di sini kita akan menjalankan contohnya. Oke. Jadi ini sudah berhasil ya. Seperti ini kita jalankan. Oke. Nah, fungsi ini read file berguna jika yang ingin Anda lakukan hanyalah membuka file dan menulis isinya ke browser. Bab selanjutnya kita akan diajarkan lebih lanjut tentang penanganan file PHP.
Nah, selanjutnya adalah PHP file open, read, close. Jadi di sini saya akan mentranslatekan dulu di bagian webnya. Nah, yaitu fungsi fopen PHP membuka file. Fungsi ini fopen digunakan untuk membuka file atau URL. Parameter pertama fopen berisi nama file yang akan dibuka dan parameter kedua menentukan mode pembukaan file tersebut. Tabel berikut mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Mode description mode. Dan di sini ada tabel mode dan juga ada deskripsinya. Nah, R itu mode R yaitu untuk read only. Read only yaitu file pointer starts at the beginning of the file. Wow, kayaknya ini tidak bisa di-translate ya. Nah, mode R+ yaitu read and write. File pointer starts at the beginning of the file. Existing data is preserved. W yaitu deskripsinya itu write only, erase the content of the file or creates a new file. It doesn't exist. File pointer starts at the beginning of the file. Web selanjutnya adalah W plus W plus yaitu read or write. Erase the content of the file or creates a new file. If it doesn't exist, file pointer starts at the beginning of the file. Open or write only. Now the existing data in file is preserved. File pointer starts at the end of the file, creates a new file if the file doesn't exist. A plus yaitu deskripsinya adalah open, read, or write. The existing data in file preserved. File pointer starts at the end of the file, creates a new file if the file doesn't exist. Selanjutnya adalah mode X, yaitu write only. Creates a new file, returns false and error if file already exists. X plus yaitu read or write. Creates a new file, return false and an error if file already exists. Nah, kita akan menggunakan berkas teks web dictionary.txt selama pelajaran, yaitu Ajax. Nah, singkatan dari Async, Chronos, JavaScript, and XML. Selanjutnya ada CSS yaitu Cascading Style Sheet. Ada juga HTML yaitu Hypertext Markup Language. PHP yaitu PHP Hypertext Preprocessor. SQL yaitu Structured Query Language. SVG yaitu Scalable Vector Graphic. XML yaitu Extensible Markup Language. Contoh berikut membuka file web dictionary.txt dalam mode baca saja. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika fopen berfungsi nah, fungsi tersebut tidak dapat membuka file. Kita coba menjalankan contohnya. Apakah banyak di sini? Wah, banyak juga ya. Kita coba jalankan contoh. Nah, di sini betul Ajax as asynchronous and XML, CSS yaitu Cascading Style Sheet, HTML yaitu Hypertext Markup Language. Oke, sudah betul. Oke, native yaitu fungsi dan data akan dijelaskan di bawah ini, read dan close. Nah, PHP fread yaitu membaca file. Fungsi tersebut membaca dari file yang sedang dibuka. Parameter pertama fread berisi nama file yang akan dibaca dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Kode PHP berikut membaca file web dictionary.txt hingga selesai. Untuk membaca misalnya 50 byte dari file web dictionary.txt, gunakan kode ini.
I've read my file 50. PHP fclose yaitu menutup file. Fungsi ini yaitu untuk menutup file yang sedang terbuka. Dan di sini kita diberikan tips, yaitu merupakan praktik pemrograman yang baik untuk menutup semua file setelah Anda selesai menggunakannya. Anda tidak ingin file yang terbuka terus berjalan di server dan memakan sumber daya. Fungsi ini fclose memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file untuk ditutup. Sudah berapa menit? 11 ya. PHP myFile fopen webdictionary.txt fclose myFile. PHP fgets membaca satu baris. Fungsi ini yaitu untuk membaca satu baris dari sebuah file. Contoh di bawah ini menampilkan baris pertama dari file webdictionary.txt. Kita coba jalankan contohnya, masih banyak juga ya. Sabar, tadi di mana ya? Tadi kan kita coba di bagian sini, sekarang sudah coba di kayak tadi fgets. Nah, kita coba. Nah, betul ya. Ajax asynchronous JavaScript and XML. Nah, catatan, setelah fungsi dipanggil, fgets, penunjuk file akan berpindah ke baris berikutnya. Selanjutnya adalah PHP FAOF, yaitu memeriksa akhir file. Fungsi ini FAOF memeriksa apakah akhir file EOF telah tercapai. Fungsi ini FAOF berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjangnya tidak diketahui. Contoh di bawah ini membaca file webdictionary.txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Kita coba jalankan contoh. Nah, di sini ada Ajax asynchronous JavaScript and XML, CSS cascading style sheet, HTML hypertext markup language. Oke, pasmi betul ya. Selanjutnya adalah PHP fgetc, membaca satu karakter. Fungsi ini fgetc membaca satu karakter dari sebuah file. Contoh di bawah ini membaca file webdictionary.txt karakter demi karakter hingga mencapai akhir file. Kita coba jalankan contoh. Nah, sudah betul ya. Catatan, setelah fungsi dipanggil fgetc, penunjuk file akan berpindah ke karakter berikutnya. Referensi sistem PHP file PHP lengkap. Untuk referensi lengkap mengenai fungsi sistem file, kunjungi referensi sistem file lengkap kami. Kita tes berikutnya. Nah, selanjutnya adalah PHP file create or write. Kita coba lihat dulu apakah panjang. Sepertinya lumayan juga. Di sini ada sudah 14 menit juga. Bolehlah. PHP file create or write. PHP fopen create a file. The fopen function is also used to create a file, maybe a little confusing. But in PHP, a file is created using the same function used to open file. If you use fopen on a file that does not exist, it will create it given that the file is opened for writing W or appending A. The example below creates a new file called testfile.txt in the same directory where the PHP code resides. Oke, kita coba translate ya. Example. Translate ke Indonesia.
Contoh di Oke, contoh my file fopen textfile.txt w. Izin file PHP. Jika Anda mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode file ini, periksa apakah Anda telah memberikan izin akses kepada file PHP Anda untuk menulis informasi ke hard drive. PHP fwrite menulis ke file. Fungsi ini fwrite digunakan untuk menulis sebuah file. Parameter pertama, fungsi versi nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan dituliskan ke file tersebut. Contoh di bawah ini menulis beberapa nama ke dalam file baru bernama newfile.txt. Contoh seperti ini. Nah, perhatikan bahwa kita menulis ke file newfile.txt 2 kali. Setiap kali kita menulis ke file, kita mengirimkan string txt yang pertama versi John Doe dan kedua versi Jane Doe. Setelah selesai menulis, kita menutup file dengan fungsi tersebut fclose. Jika kita membuka file newfile.txt, tampilannya akan seperti ini. Oke, PHP menimpa data yang ada. Sekarang setelah newfile.txt versi beberapa data, kita dapat menunjukkan apa yang terjadi ketika kita membuka file yang sudah ada. Untuk menulis menggunakan mode W, semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada, yaitu newfile.txt, dan menulis beberapa data baru ke dalamnya. Contohnya seperti ini. Sudah berapa menit? 17, lumayan lah. Jadi kita sekarang membuka file newfile.txt, baik John maupun Jane telah menghilang dan hanya data yang baru saja kita tulis yang ada. Tambahkan teks PHP. Nah, Anda dapat menambahkan data ke file dengan menggunakan mode A. Mode A menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W menimpa dan menghapus konten lama file tersebut. Pada contoh di bawah ini, kita membuka file yang sudah ada, newfile.txt, dan menambahkan beberapa teks ke dalamnya. Contohnya seperti ini. Jika kita membuka file newfile.txt sekarang, kita akan melihat bahwa Donald Duck dan Goofy Goof ditambahkan di akhir file. Oke, selanjutnya
Sebenarnya kalau ngomongin bisnisnya itu gue mikirin attention to detail banget, dan gak seru. Anjir lu berapa sih? Sedikit, cuma 136. Yang benar ya. Gue kayak orang pintar jadi istri, gue ngerasa kadang-kadang, tapi gue bilang ke diri mereka enggak kayak gue badut gitu-gitu. Sebenarnya kalau ngomongin bisnisnya tuh gue mikirin attention to detail banget gitu, dan gak seru. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan di penjelasan bagian PHP file upload. Nah, di with PHP it is easy to upload files to the server. However, with this comes danger, so always be careful when allowing file uploads. Configure the php.ini file and first ensure that PHP is configured to allow file uploads. In your php.ini file, search for the file uploads directive and set it to on. File upload sama dengan on. Create the HTML form. Next, create an HTML form that allow user to choose the image file they want to upload. Oke, kita langsung saja ke translate-nya. Oke, ini dia untuk beberapa codingannya. Pastikan beberapa aturan yang perlu diikuti untuk formulir HTML di atas. Pastikan formulir tersebut menggunakan metode sama dengan post. Formulir tersebut juga memerlukan atribut berikut and type, multipart, or form data. Atribut ini menentukan tipe konten mana yang akan digunakan saat mengirimkan formulir. Tanpa persyaratan di atas, penggunaan file tidak akan berfungsi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu atribut type sama dengan file. Pada tag input menampilkan kolom input sebagai kontrol pemilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Formulir di atas mengirimkan data ke sebuah file bernama upload PHP yang akan kita buat selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh buat script PHP untuk mengunggah file. File upload PHP versi data untuk mengunggah file. Nah, ini dia codingannya. Nah, jadi di sini ada juga penjelasan script PHP. Nah, di $targetdir it sama dengan upload menentukan direktori tempat file akan ditempatkan. Target file menentukan jalur file yang akan diunggah. $upload OK sama dengan 1 belum digunakan, akan digunakan nanti. Variabel $image file type menyimpan ekstensi file dalam huruf kecil. Selanjutnya, periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau gambar palsu. Catatan, Anda perlu membuat direktori bernama uploads di direktori tempat file upload PHP berada. File yang diunggah akan disimpan di sana. Selanjutnya, periksa apakah file sudah ada. Sekarang kita bisa menambahkan beberapa batasan.
Pertama, kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder uploads. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan dan upload oke diatur ke 0. Ini dia ada codingannya. Selanjutnya ada batasi ukuran file. Nah, kolom input file pada formulir HTML di atas bernama file to upload. Sekarang kita ingin memeriksa ukuran file. Jika key file lebih besar dari 500 KB, kesalahan akan ditampilkan dan upload oke diatur ke 0. Selanjutnya ini ada codingannya. Di sini juga ada batasi jenis file. Nah, kode di bawah ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, JPG, PNG, dan GIF. Semua jenis file lainnya akan menampilkan pesan kesalahan sebelum mengatur $upload oke menjadi 0. Ini dia codingannya. Script PHP unggah file lengkap. File upload PHP lengkapnya sekarang terlihat seperti ini. Nah, ini dia codingannya. Nah, referensi sistem file PHP lengkap. Untuk referensi lengkap mengenai fungsi-fungsi sistem file, kunjungi referensi sistem file PHP lengkap kami. Jadi disuruh datang di referensi sistem file lengkapnya, sudah disediakan juga. Oke, jadi kita coba tes, sudah sampai di mana ya, di file PHP upload. Jadi intinya ini kan tugasnya disuruh yiping selama 30 menit. Jadi maksudnya kita buat video minimal 30 menit mungkin ya. Halo, Bang, ini tugas yang dikirim W3 School itu berapa menit Kak minimal? Tidak ada minimal itu? Berarti eh, tidak sampai 1 jam juga tuh? Oke, oke lah. Oke, makasih Bang. Sehat-sehat Bang. Halo. Tidak lah, maksudnya saya bilang sehat-sehat Bang. Oke, makasih Bang.
Oke, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.